Oke, soal yang pertama. Berikut ini beberapa sifat unsur. Pada nomor 1, pada umumnya bereaksi hebat dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. 2, dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida. 3, terbakar dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, atau superoksida. 4, keelektronegatifan besar. 5, energi ionisasi pertamanya besar. Sifat unsur tersebut yang merupakan sifat unsur alkali. Yang ditanyakan di sini adalah unsur alkali. Unsur alkali itu adalah unsur golongan 1A. Unsur golongan 1A, kalau Anda ingat, dari atas ke bawah isinya apa? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, golongan 1A yang cocok nomor 1. Pada umumnya bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Benar, nomor 1 ini kalau logam golongan 1A bereaksi dengan H2O, maka nanti akan menghasilkan basa LOH ditambah H2, di mana pada reaksi ini biasanya dihasilkan efek samping berupa energi karena reaksinya spontan. Nah, kalau kita setarakan berarti di sini ada setengah H2. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Sekarang pernyataan yang nomor 2. Dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida. Logam alkali, kalau kita reaksikan dengan hidrogen dengan pemanasan, ini nanti akan menghasilkan senyawa hidrida, di mana hidrogennya akan bermuatan negatif, yaitu LH. Maka dengan cara yang sama ini kita setarakan, ini nilainya setengah. Berarti pernyataan yang nomor 2 juga benar. Pernyataan yang ketiga, terbakar dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. L ditambah oksigen, yang pertama itu hasilnya L2O, di mana catatannya ini oksigennya terbatas, nilainya tertentu, itu akan menghasilkan senyawa oksida. Ini namanya senyawa oksida. Ketika oksigennya berlebih, ketika oksigen yang dihasilkan di sini nanti catatannya berlebih, maka akan dihasilkan senyawa baru yang namanya senyawa baru benar yang namanya peroksida. L2O2, ini senyawa peroksida. Kalau dikasih oksigen lagi juga sama berlebih, dia juga menghasilkan senyawa superoksida. L2O, ini superoksida. Berarti pernyataan yang nomor 3 benar. Sekarang pernyataan yang nomor 4. Keelektronegatifan besar. Golongan 1A berarti kita melihat sifat dari atas ke bawah. Elektronegatifan sifat dalam satu golongan, dari atas ke bawah sifatnya semakin kecil. Warnanya gini. Demikian juga ketika yang nomor 5, energi ionisasi pertamanya. Apakah juga besar? Juga dari atas ke bawah semakin kecil. Cara ngingetnya, untuk sifat-sifat periodik, Anda bisa melihat, sebenarnya bisa Anda hafalkan berdasarkan kuadran. Kalau nanti hurufnya vokal, Anda bisa ikut kuadran 1 ini. Kalau hurufnya konsonan, Anda bisa ikut kuadran 3. Ini hurufnya konsonan. Jari-jari atom, logam, kemudian basa, Anda bisa ikut ini. Tapi kalau
vokal, elektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron, asam, itu bisa ikut yang vokal. Maka dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 yang memenuhi syarat adalah 1, 2, dan 3, yaitu yang A. Nomor 2. Persentase massa atom H dengan AR1 dalam senyawa organik adalah 13%. Jika tetapan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom H yang terdapat dalam 2,3 gram senyawa tersebut adalah, karena kita diminta menghitung jumlah bilangan jumlah atomnya, maka kita menggunakan prinsip jembatan molnya. Jumlah atom H akan sama dengan massa atom H dalam senyawa organik itu, yaitu 23/10 gram dikali 13% dibagi dengan AR-nya 1, karena kita ngomongnya jumlah atom. Biar nanti lurus sama dengannya, saya pindah aja. Saya pindah di sini. Dikalikan dengan bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau Anda disuruh menghitung seperti ini, hitungannya akan sangat sulit. Maka ketika berhitung kimia nanti, kita menghitung dengan angka pendekatan. 23 ini bisa Anda rubah ke angka 25. Sedangkan 13 bisa Anda rubah ke 15. Ini bisa kita rubah ke 15. Maka kalau berhitung seperti ini nanti hasilnya jadi lebih mudah. 25 kali 6 kita dapat angka 150. 15 kali 15 kita dapat angkanya ketemunya 2250. 15 kali 15 kan 225, ada nolnya berarti kosong. Per 1000 kali 10 pangkat 23. Nah, angka yang mendekati 2250 itu yang mana? Ternyata di angka ini nggak ada. Karena tadi kita pendekatannya ke atas, maka kita cari yang dekat angkanya ke 2250 per 1000. Kalau kita dekatkan, yang ini kita coret dengan ini, sehingga 2,25 kali 10 pangkat 23. Pendekatan yang ini yaitu di angka 1,8. Ini kita pakai teori pendekatan hitung. Karena kalau Anda harus mengalihkan 23 kali 13 kali 6, nanti waktunya terlalu lama. Jadi kita pakai pendekatan hitung yang terdekat. Maka jawaban finalnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 23, yaitu yang E. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Ke dalam gelas kimia yang berisi 100 ml CH3COOH dengan Ka 1 kali 10 pangkat min 5 dimasukkan 100 ml NaOH 0,2 molar. Jika ternyata dihasilkan larutan penyangga, ternyata yang harus diperhatikan di sini adalah larutan penyangga. Kata kuncinya di sini dengan pH 5. Maka konsentrasi CH3COOH adalah, dalam konsep larutan penyangga yang harus diperhatikan di sini adalah ada sisa asam lemah. Ada sisa asam lemah atau asam lemah lebih besar dari basa kuat, karena ini reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Maka kalau kita reaksikan 100 ml CH3COOH X molar
ditambah 100 ml NaOH 0,2 molar. Dengan konsep asam lemah lebih besar dari basa kuat, maka yang namanya H+ akan senilai dengan Ka dikalikan mol dari asam lemah, mol asam lemah dikurangi mol basa kuat dibagi mol basa kuat. Atau kalau saya sering menuliskannya, saya rubah biasanya menjadi H+ sama dengan Ka kali besar min kecil dibagi kecil. Nah, sekarang kita masukkan pH-nya 5, berarti H+-nya senilai 10 pangkat min 5. Ka-nya 10 pangkat min 5 juga. Maka mol besar siapa? Mol besar itu ini 100 dikali banyaknya hidrogen dikali molaritasnya. 100 kali 1 kali X berarti 100 X milimol dikurangi basa kuatnya 100 kali 1 kali 0,2 molar, maka ketemunya adalah 20 milimol dibagi juga dengan 20 milimol. Ini sudah ketahuan karena nilainya sama, yang ini kita coret, yang ini kita coret, maka kita punya kesimpulan bahwa ini kita kalikan silang ke sana ya. Kita punya 1 sama dengan 100 X min 20 dibagi 20. Ini kita kalikan silang, 20 sama dengan 100 X min 20. Ini kita pindah lajur, maka kita punya ini kita pindah ke sana menjadi penambahan, ketemunya 40 sama dengan 100 X, sehingga kalau kita peroleh X senilai 40 per 100. Nolnya kita coret 1, 4 per 10, 0,4 molar. Maka jawabannya yang B. Nah, dari konsep dasar yang di sini ini, ini kalau kita perhatikan ya, maka Anda juga bisa membuat kesimpulan dengan dicoret-coretnya itu, kemudian ini pindah dari sini, ini pindah. Akhirnya kita menemukan apa? Ketika pH-nya sama dengan pKa, jadi ada syarat di sini, pH sama dengan pKa, maka kita punya kesimpulan apa? Yang namanya lemah sama dengan 2 kali kuat. Yang lemah ini siapa? Besar. Yang besar itu akan senilai dengan 2 kali yang kecil. Lemah ini boleh asam lemah, boleh basa lemah. Yang kuat ini juga sama, boleh asam kuat atau basa kuat. Jadi yang besar ini sama dengan 2 kali yang kecil. Ini yang bisa Anda gunakan sebagai perhitungan untuk cara yang gampang. Jadi kalau tadi kita mau langsung, kita berhitungnya langsung nyambung ke situ, ini bisa kita tuliskan apa? Yang besar siapa? Yang lemah. Yang lemah tadi siapa? 100 X. Yang kecil siapa? Yang kecil yang kuat. 2 kali 20. Berarti 100 X sama dengan 40. Maka tetap X senilai 40 per 100, yaitu 0,4 molar. Ini cara yang sederhananya Anda bisa berhitung seperti itu. Oke, kita sambung. Nomor 4.
Fenol merupakan salah satu senyawa turunan benzena yang bersifat asam. Fenol itu bersifat asam, turunan benzena. Kalau digambar, gambarnya begini. Fenol, benzena. Ini namanya senyawanya fenol. Segi 6 dikasih lingkaran, itu namanya benzena. Ketika ketempelan OH, namanya fenol. Fenol dapat bereaksi substitusi dengan asam nitrat encer maupun pekat. Ini ditambah dengan HNO3 encer. Pertanyaannya, isomer dari senyawa yang dihasilkan dari reaksi fenol dengan asam nitrat encer adalah ketika fenol direaksikan dengan asam nitrat encer itu punya dua peluang reaksi, hasil reaksinya. Karena reaksinya substitusi, artinya terjadi pertukaran. Ada pertukaran di sini, yaitu asam nitratnya ini nempel akan berubah menjadi reaksi kimia seperti ini. OH, di sini itu aslinya ada H, jadi di sebelah sini itu aslinya ada H, karena substitusi nanti ditukar. Di sini itu aslinya ada H begini. Ini kemudian HNO3-nya, ini nanti ada OH-nya, di sini ada NO2-nya, sehingga H sama OH-nya ini berikatan, ya maka yang masuk adalah NO2, sehingga di sini muncul NO2. Nah, reaksinya akan seperti itu. Itu posisi yang pertama. Sedangkan posisi yang kedua, dia akan membentuk ikatannya seperti ini. Posisi di sini. Nah, posisi yang pertama ini kalau di dalam benzena itu dikenal dengan istilah posisi orto. Ini namanya orto. Kalau posisi berseberangan seperti ini namanya posisi para. Maka yang ini namanya adalah orto nitrofenol. Yang ini namanya adalah para nitrofenol. Nah, karena yang ditanyakan isomer itu berarti rumusnya sama tetapi beda gambar. Kalau ini tak bolak-balik tempatnya, maka para ini tidak akan punya isomer. Berarti yang akan punya isomer ini. Isomernya kalau digambar pindah-pindah, itu gambarnya akan seperti ini. NO2. Dan isomer ini berarti namanya menjadi metanitro orto. Nitrofenol. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 5. Sebanyak 25 ml CH3COH 0,1 molar tepat dititrasi dengan 25 ml NaOH 0,1 molar. Jika diketahui KaCH3COH 10⁻⁵, pernyataan yang benar tentang reaksi titrasi tersebut adalah ketika Anda punya pernyataan 1, 2, 3, 4 seperti ini, maka cara sederhana yang dimiliki, cara jawabnya adalah kita jawab yang nomor 1 dulu. Setelah jawab yang nomor 1, kita langsung pindah yang nomor 4 kalau nomor 1 benar. Kalau nomor 4 nanti benar, berarti 1, 2, 3, 4 benar semua.
Tapi kalau nomor 1 salah, kita pindah langsung nomor 2. Kalau nomor 2-nya benar, berarti 24 pasti benar. Itu hal-hal cara strategis untuk menjawab. Sekarang kita cek yang nomor 1. pH sebelum titrasi adalah 3. Kita berarti menghitung pH ini dulu. CH3 COH 0,1 molar sebanyak 25 ml. Ini adalah asam lemah. Kita hitung pH asam lemah dulu. Nomor 1. H+ senilai dengan akar Ka dikalikan molar. Kalau kita masukkan senilai dengan 10 pangkat min 5, molaritasnya adalah 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5 ditambah 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 6. Kalau di akar hasilnya 10 pangkat min 3. Maka pH-nya akan senilai 3. Nomor 1 benar. Sekarang kita cek nomor 4, karena nomor 1 benar. Konsentrasi Na+ dalam campuran adalah 0,05 molar. CH3COOH ditambah NaOH. Ini senilai volumenya adalah 25 ml. Ini senilai juga 25 ml. Karena dicampur, di mana ini nilai molarnya 0,1 molar dan ini juga 0,1 molar, maka ketika dicampur akan mendapatkan volume campuran total adalah 25 ditambah 25, yaitu 50 ml, di mana molarnya sama. Maka kalau kita ionkan Na+ OH-, sehingga konsentrasi Na+ nya akan senilai molarnya itu sama dengan mol per volume total. Molnya adalah perkalian ini. Perkaliannya ini 25 ml dikali 0,1 molar dibagi volume totalnya 50. Ini kita coret dengan ini. Hasilnya 2. 0,1 itu 1/10. Berarti nilainya 1/20 molar. 1/20 molar itu senilai dengan 0,05 molar. Berarti pernyataan nomor 4 benar. Karena pernyataan nomor 4 benar, berarti 1, 2, 3, 4 semuanya benar, yaitu pilihannya yang E. Soal nomor 6. Suatu senyawa turunan alkana memiliki rumus molekul C4H10O. Senyawa tersebut dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Jika senyawa tersebut dioksidasi, akan dihasilkan asam karboksilat. Isomer fungsi dari senyawa itu adalah, jika Anda punya rumus molekul alkana, C4H10 itu rumus molekulnya alkana, ketempelan 1O, jadi C4H10O itu adalah alkana ketempelan 1O, maka peluangnya ada 2 senyawa, yaitu isomer fungsi. Yang pertama pasangannya adalah alkohol dengan alkoksi alkana, atau dikenal dengan istilah ether. Nah, alkohol C4H10O ini Anda bisa menggambarkan dalam berbagai bentuk. Yang penting dia adalah alkohol. Nah, senyawa yang dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen dan dioksidasi menghasilkan asam karboksilat itu adalah sifatnya alkohol. Maka isomer fungsinya berarti siapa? Alkoksi alkana. Dari jawaban A, B, C, D, E ini, yang termasuk alkoksi alkana adalah yang A.
yang B ini adalah asam karboksilat, yang C dan E itu adalah alkohol, sedangkan yang D golongannya aldehid. Soal nomor 7. Nilon mempunyai struktur yang merupakan pengulangan dari unit di bawah ini. Jadi molekul ini kalau disambung-sambung jutaan, senyawanya ini nanti namanya nilon 66. Jika polimer ini dibuat dari polimerisasi heksanadioat, sehari-hari nama pasarnya itu adalah asam adipat. Itu kalau nama pasarnya. Dan heksana 16 diamin, maka pernyataan yang benar. Reaksi polimerisasinya adalah kondensasi. Ini benar, reaksinya kondensasi. Saya tunjukkan kondensasinya di mana. Dalam konsep polimer nanti ada dua reaksi. Reaksi kondensasi dan reaksi adisi. Ciri khas reaksi kondensasi itu jika monomernya berbeda. Ini dari asam adipat dan heksana 16 diamin, itu jelas kelihatan monomernya berbeda, itu pasti kondensasi. Kalau nanti reaksinya adalah adisi, jadi ada reaksi adisi, ini ciri khasnya monomernya sama. Monomer sama. Biasanya monomernya diperoleh dari golongan alkena karena adisi, pemutusan ikatan rangkap. Kalau kondensasi itu ada hasil samping. Berarti pernyataan yang pertama benar karena monomernya berbeda. Yang nomor 4, banyak digunakan sebagai serat sintetis. Jelas nilon 66 ini adalah termasuk kain nilon itu. Dia adalah termasuk serat sintetis karena diperoleh dibuat dengan cara sengaja. Maka pernyataan 1, 2, 3, 4 benar, yaitu option yang E. Kalau mau membuktikan melepas molekul H2, saya tunjukkan reaksi pelepasan H2-nya. Jadi reaksinya begini. Ditambah dengan ada heksanadiamin, hasilnya begini. Maka hasil samping kondensasi yang saya sampaikan tadi di mana? Jadi OH dari asam adipat dan H dari heksanadiamin ini saling berikatan, saling terlepas. Jadi ini saling terlepas menghasilkan H2O. Maka akhirnya terbentuk nilon 66. Contohnya seperti itu. Ini pernyataan yang option yang nomor 2 itu reaksinya seperti ini. Yang terakhir, soal nomor 8. Rumus harga K untuk reaksi berikut. K yang dimaksud di sini adalah kesetimbangan. Ini bisa KC atau KP. Nah, karena ini dalam bentuk molaritas, berarti yang ditanyakan KC. Prasyarat dalam kesetimbangan yang harus Anda ingat ketika muncul kesetimbangan, maka kita harus melihat wujud zatnya. Kesetimbangan bisa berjalan, bisa berlaku jika wujud zatnya adalah gas. Maka dalam rumus mencari KC maupun KP, syarat pertama yang harus kita lihat wujudnya harus gas. Andai tidak ada gas, maka kita pakai
larutan, aqua. Sedangkan yang berwujud cair, zat yang berwujud cair dan berwujud solid tidak kita gunakan karena tidak ada nilai konsentrasinya. Maka yang dari reaksi ini yang berwujud gas adalah CO dan CO2. Dalam tetapan kesetimbangan Kc, maka kita konsentrasi yang di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Berarti kita masukkan konsentrasi dari CO dipangkatkan 3 dan konsentrasi CO2 dipangkatkan 3. Maka jawaban optionnya adalah yang D. Nah, demikian pembahasan subtes kimia pada tryout hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian dan bisa menjadi ilmu yang barokah buat kita semuanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada tryout yang selanjutnya. Bye-bye.